Seorang oma yang sudah janda karena suaminya sudah pergi ke hadirat Tuhan lebih dulu, ditanya oleh cucunya begini, "Oma, kenapa naruh foto opa di samping tempat tidur?" Ya. Apakah supaya oma itu merasa dekat terus begitu ya? Oma itu tersenyum dan menjawab, "Oma sudah rabun. Bahkan nggak bisa lihat foto opa itu dengan jelas. Tetapi," sambung si oma, "wajah dan cinta opa tetap oma lihat dalam hati oma setiap hari." Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah kecil itu mencerminkan kebenaran akan hari pengenangan arwah semua orang beriman hari ini. Bahwa orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi mungkin sudah meninggal dunia, tapi tetap hidup. Hidup dalam hati kita dan hidup dalam dekapan kasih Allah. Yesus dalam bacaan Injil berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Inilah kerinduan terdalam Allah dalam diri Yesus Kristus. Ini keinginan Allah. Yesus pengen kita semua terus hidup dan dibangkitkan kelak pada akhir zaman. Maka orang Katolik kalaupun meninggal jenazahnya dikremasi, lalu abunya sebaiknya tidak disebarkan begitu, tapi dalam guci, di satu tempat begitu ya. Lalu dilarung begitu. Itu sebagai perwujudan iman akan ini. Bahwa kelak suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh dan jiwa kita ini. Maka ada kesatuan itu, tubuh itu. Tidak disebar gitu ya. Dan Yesus juga berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Supaya jangan ada yang hilang, tetapi kubangkitkan pada akhir zaman." Jadi pada saatnya nanti kita juga akan datang kepada Bapa. Dan pasti pasti diterima. Dikatakan tidak dibuang. Karena Yesus cinta. Dan karena Yesus sendiri sudah berjanji pada kita demikian ini. Nah sekarang untuk sampai, untuk datang kepada Allah dibutuhkan suatu perjalanan. Dibutuhkan suatu peziarahan hidup. Dan bagi orang beriman yang sudah meninggal, seperti tadi, yaitu bukan akhir, tapi suatu perjalanan lagi. Peziarahan yang baru. Mereka dalam perjalanan penyucian. Itulah yang disebut api penyucian dalam katekismus Gereja Katolik. Kita semua semasa hidup ini tidak akan pernah sempurna di hadapan Allah, maka butuh itu, butuh pemurnian. Ya sekarang pun kita hidup ini butuh terus pertobatan, pemurnian. Kelak meninggal juga bukan akhir, dimurnikan juga. Bagaikan emas yang dibakar dalam api, emas itu dimurnikan menjadi emas yang bersinar, yang bercahaya. Simbol kebangkitan yang mulia dan kehidupan baru. Demikian pula jiwa-jiwa di api penyucian, mereka menjalani pemurnian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan demi memasuki sukacita surga. Maka doa-doa kita yang hidup ini,
Karena nanti kita udah nggak bisa doa lagi. Kita yang masih hidup ini yang bisa berdoa. Doa-doa kita, intensi kita dalam perayaan Ekaristi ini membantu mereka, jiwa-jiwa di api penyucian itu segera bersatu dengan Allah. It's just the matter of time. Tapi waktu yang dimaksud bukan waktu seperti jam kita, tapi waktu itu adalah kerahiman Allah sendiri. Saya tertarik dengan kesaksian seorang wanita tua saleh bernama Maria Sima. Wawancara dengan Maria Sima ini dilakukan seorang suster yang nampaknya suster juga tertarik dengan anugerah Tuhan bagi Maria Sima yang terkenal bisa berjumpa katanya dengan arwah-arwah orang yang meninggal dunia. Ya kita boleh percaya boleh tidak ya, tapi kesaksiannya ini saya kira tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani, bahkan meneguhkan. Maria Sima lalu bercerita bahwa awalnya itu dia heran mendapat anugerah macam ini. Malam-malam ada orang mondar-mandir, ditanya siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Nah, kemudian karena kesalehannya dia tanya dengan pembimbing rohaninya, pembimbing spiritualnya, mengapa saya mengalami hal ini dan apa yang harus saya lakukan? Pembimbingnya bilang, kamu jangan tanya siapa, tapi tanyalah apa yang kamu inginkan dari saya. Maka malam-malam berikutnya sosok itu muncul lagi dan Maria Sima bertanya, apa yang Anda inginkan dari saya? Dan sosok itu menjawab, rayakan 3 misa kudus bagi saya dan saya akan dibebaskan. Ini Maria lalu sungguh mengintensikan misa bagi sosok itu. Dan sejak hari itu, malam itu dan seterusnya, Maria Sima semakin banyak berjumpa sosok yang dari wajahnya nampak dari berbagai bangsa. Dan mohon didoakan, serta mohon diintensikan dalam perayaan Ekaristi. Kalau benar, semua orang akhirnya datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi kita ini yang sudah dibaptis, yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu punya tempat istimewa di hati Allah. Maka pada akhirnya perayaan ini bukan saja tentang mengenang arwah umat beriman yang telah meninggal, tapi juga mengingatkan kita semua bahwa selalu ada harapan dalam Kristus Yesus. Bahkan kematian sekalipun bukanlah akhir. Yesus telah bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kedagingan dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan Yesus rela wafat untuk orang-orang yang jahat pula, yang menganiaya dia juga. Kasih-Nya tidak bersyarat. Yesus mencintai kita bukan karena kita ini sempurna, tetapi karena kasih Tuhan yang sempurna. Di titik itulah kita diajak semakin mendalam untuk beriman, untuk percaya. Maka mazmurnya berulang-ulang begitu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dipercaya Tuhan pengharapan. Tidak ada kata akhir, tidak ada jalan buntu, selalu ada harapan dalam Yesus Kristus. Ia akan selalu menerima kita apa adanya. Dan demikian kita ingin hidup dengan penuh syukur. Jangan putus asa, jangan hidup dalam ketakutan, tapi dengan penuh syukur. Dengan terus berdoa, dengan beramal kasih. Dan dalam hidup ini kita terus mengusahakan itu, pemurnian, pertobatan dalam hidup ini. Semoga
kita hidup dengan penuh syukur karena mengalami Yesus yang penuh cinta, membawa harapan yang tidak pernah putus. Amin.